Nah, kalau video takutnya nanti memori ibu full, habis sama saya. Nanti udah setengah jalan full kata memorinya kan. Nah, jadi boleh hanya mencatat, boleh ya. Oke. Nanti di rumah dibaca atau didengarin lagi biar nggak salah. Ini yang paling sering masyarakat kita gunakan, ya. Tapi banyak yang salah. Nah, untuk itu agar tidak mendatangkan penyakit yang lain, jadi jangan sampai salah, kita akan jelaskan. Saya juga mohon bantuannya untuk ibu-ibu kita untuk menahan sebentar suaranya. Kasihan ibu sebelah berkata, ibunya ngobrol, akhirnya ini apa yang namanya itu nggak kedengeran atau salah nanti dalam penerimaan ya. Oke, tahan dulu suaranya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama yaitu sirsa mengandung zat anti kanker berdasarkan penelitian yaitu di sebanyak 35% ya. Cara mengolah yang benar yaitu ambil daun sirsa yang sudah pernah berbuah sebelumnya. Nah, jadi pastikan kalau sudah pernah berbuah atau belum ya Bu ya. Dan diambil di bagian tengah, nggak boleh terlalu tua, nggak boleh terlalu muda. Berapa lembar Ibu? 9 lembar. Ya, daunnya saja yang di bagian tengah, nggak boleh terlalu tua, nggak boleh terlalu muda. Paham ya Ibu ya? Lalu kita rebus dengan 3 gelas air, tunggu mendidih saja, matikan kompor. Ambil 1 gelasnya sebanyak 250 cc. Bukan, nah ini yang sering salah. Saya luruskan ya, kita perbaiki ya Bu ya. Nah, yang selama ini salah kita perbaiki ya. Bukan 3 gelas direbus hingga menjadi 1 gelas. Itu salah. Banyak lakukannya Bu? Banyak, rata-rata. Ini yang kita harus perbaiki, kita luruskan. Tidak boleh direbus hingga menjadi 1 gelas. Kenapa? Karena kalau direbus hingga menjadi 1 gelas, itu airnya akan terlalu pekat, benar nggak? Kalau kita konsumsi setiap hari, nah kalau sesekali aja untuk tensi tinggi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau kita untuk pencegahan kanker, itu tiap hari kita harus konsumsi, karena kita harus membantu kekebalan tubuh. Sama kayak vaksin, itu kan dibantu kekebalan tubuh. Nah ini beda tubuh alamnya pembentukannya. Untuk itu dikonsumsi setiap hari, kayak kita minum antibiotik gitu ya, tiap hari dikonsumsi ya. Kalau yang direbus hingga menjadi 1 gelas, itu kan airnya pekat. Kalau kita konsumsi setiap hari, itu bisa memperberat kerja ginjal, membebani kerja ginjal ya. Untuk itu bisa kena penyakit ginjal nggak Ibu? Bisa, karena salah mengolah ya. Untuk itu sekali lagi kita garis bawahi ya, hanya sampai mendidih. Itu dia kuncinya ya. Kalau udah mendidih, matikan kompor, baru ambil 1 gelasnya. Pasti ada sisa air rebusannya, benar? Sisa air rebusannya diapakan Bu? Nah, simpan di kulkas untuk besok? Nggak boleh. Rebus lagi, kan masih ada nih. Rebus lagi,
Beda dengan vaksin. Kalau vaksin itu adalah virus atau penyakit yang dilemahkan. Jadi hanya mencegah satu jenis saja. Vaksin kanker serviks 3 kali suntik untuk mencegah kanker serviks saja. Belum kanker tulang, hati, paru-paru belum. Nah, tapi kalau tumbuhan-tumbuhan alami dari kandungan zat anti kanker itu dia menonaktifkan semua sel kanker di tubuh kita. Itu dia ya. Paham ya Ibu ya? Jadi untuk semua jenis kanker mencegah 1 tahun, mencegah 5 tahun ke depan. Bagi yang sanggup lakukan, bagi yang tidak mungkin nggak ada pohonnya, atau kalau punya pun mungkin nggak cukup 1 pohon, habis daunnya. Tenang Ibu, kita masih ada tumbuhan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, ya, berdasarkan penelitian 4 inilah yang kita rekomendasikan. Silakan Ibu pilih mana yang Ibu lakukan pencegahan nantinya ya. Kita hanya menginformasikan saja. Yang kedua, ini jauh lebih tinggi zat anti kankernya daripada sirsa. Lebih tinggi lah gitu ya, lebih tinggi daripada sirsa zat anti kankernya, yaitu 50%. Ada yang tahu nggak ini ibunya? Nah, ini udah ada yang benar ya. Nah, saya jawab ya. Namanya yaitu, salah dicatat, namanya yaitu benalu teh. Benalu yang hanya tumbuh pada pohon teh. Jadi nanti kalau jalan-jalan ke lahan panjang ya, ke kebun teh, jangan lupa petik benalu tehnya juga ya Bu ya. Nah, kemudian kita keringkan dalam ruangan, nggak boleh kena matahari. Setelah kering barulah Ibu rebus ya. Ambil segenggam atau 15 gram, lalu rebus dengan 13 air. Oh sama kok. Pokoknya cara merebusnya sama aja. Rebus dengan 13 air, tunggu mendidih saja, matikan kompor, ambil 1 gelasnya, sisanya bagi-bagi ya Bu ya. Diminum untuk pencegahan kanker dan tumor 5 tahun ke depan, 1 kali sehari. Sesudah makan nggak boleh putus-putus selama, ada yang tahu nggak Ibu berapa lama? 1 tahun. Nah, coba kita lihat kandungannya. Nah, kandungan zat anti kankernya lebih tinggi daripada sirsa. Jadi rumusnya, semakin tinggi zat anti kanker, semakin cepat dia membentuk kekebalan tubuh kita, semakin cepat juga untuk kita lakukan pencegahan ya. Kalau sirsa 35% 1 tahun, kalau benalu teh 50%, cukup minumnya selama 6 bulan saja untuk mencegah semua jenis kanker. Bagi yang sanggup lakukan, bagi yang tidak, ini yang ketiga. Ada yang tahu ini peluangnya apa Ibu? Kalau ini kejauhan, ngambil benalunya ke kebun teh, nah ini yang ketiga bisa. Bisa di rumah nih ya. Nah ini. Ada yang tahu ini peluangnya apa Ibu? Nah, kalau memperhatikan ini ada tulisannya. Keladi tikus ya Bu ya. Jadi keladi itu juga banyak jenisnya ya. Nah yang mempunyai zat anti kanker yaitu sebanyak 50%, sama ya dengan benalu teh. Nah ini yang 50% tapi dari jenis keladi ya, yaitu keladi tikus. Ciri-cirinya Ibu bisa lihat bunganya itu seperti ekor tikus. Nah ini dia. Nah itu dia keladi tikus ya. Dan yang kita ambil yang sudah berbunga ekor tikus tersebut, yang kita campur ya, kemudian kita ambil umbi, batang dan daun, lalu Bapak Ibu potong-potong, cincang ya, kecil-kecil gitu ya. Selanjutnya rendam dulu dengan air kunyit. Nah, kenapa harus direndam air kunyit Bu? Ini adalah keladi, jadi ada racunnya, gatal-gatal ya. Jadi untuk mengurangi racun ya atau gatal-gatal, nah itu rendam dengan air kunyit semalaman ya Bu ya. Setelah itu baru Ibu keringkan, sama kok ya. Diambil segenggam atau 15 gram, rebus sama kok dengan sirsa benalu teh cara merebusnya. Diminum untuk mencegah kanker dan tumor semua jenis kanker, mau prostat untuk laki-laki, mau rahim, payudara, mau hati, mau kanker apa saja ya, karena dia menonaktifkan sel kanker dalam tubuh kita. Kita cukup minum 1 kali sehari. Sesudah makan nggak boleh putus-putus selama berapa lama Ibu? 6 bulan, karena kandungannya sama ya, 50%. Bagi yang sanggup lakukan, bagi yang tidak sanggup, ini yang terakhir
jadi bisa dikonsumsi dan jauh lebih singkat karena zat antikankernya paling tinggi. Ada yang tahu ini tumbuhannya apa Ibu? Ini dia tumbuhannya. Coba lihat berapa persen zat antikankernya Ibu? 95%, hampir sempurna. Udah. Ada yang tahu nggak Ibu tumbuhannya apa? Nah, ada yang bilang kunyit putih, ada yang bilang jahe, ada yang bilang temulawak. Oke, saya jawab ya Ibu ya. Kandungan zat antikankernya 95%, hampir sempurna. Ya, itulah yang dapat membantu proses pengobatan, mendampingi proses pengobatan pasien, ya, dan juga dapat mencegah bagi kita yang sehat dan juga pemulihan bagi yang sudah pernah dioperasi, diangkat baik kanker, tumor, miom, kista, benjolan dan lainnya, ya, biar tidak kembali tumbuh. Nah, ini bukan jahe, ini bukan kunyit putih, bukan ya. Ini juga bukan temulawak. Ini adalah penelitian dari Profesor Dr. Hendy Wijaya Kusuma. Udah profesor langsung yang melakukan penelitiannya. Nama tumbuhannya silakan dicatat Ibu. Nama tumbuhannya yaitu temu putih. Benar ya Bu ya. Temu putih, Curcuma zedoaria bahasa latinnya ya. Nah, inilah kandungannya yang paling tinggi 95%. Nah, iya, kita juga bawakan. Nah, insya Allah kita berikan nanti sebagai simbolis kegiatan sosialisasi kepada ketua Persib Ketika Chandra Kirana untuk menerima temu putih, pohon temu putih yang kita bawakan. Insya Allah ini mudah-mudahan ya Bu ya, dari satu pohon bisa menjadi 1000 pohon. Amin. Jadi Ibu tinggal budidaya di rumah, tinggal mengolahnya ya. Nah, apa bedanya? Nah, ini banyak yang sering menyamakan. Apa bedanya dengan kunyit putih? Apa bedanya dengan temulawak? Nah, ini cara bedanya. Boleh dikeluarkan biar kelihatan dulu. Nah, Ibu bisa lihat ya cara membedakannya. Kalau di belakang bisa lihat di depan aja. Nah, lihat daunnya. Lihat daunnya Ibu. Lihat daunnya. Kelihatan ya? Perhatikan daunnya. Di tengah-tengah daunnya itu ada berwarna merah keunguan, benar? Itu dia temu putih. Kalau kunyit putih tidak ada tengahnya, itu berwarna merah. Atas nama kunyit itu daunnya hijau. Nah, cerah ya. Daunnya Oke. Nah, daunnya berwarna merah keunguan ya. Daunnya mirip dengan daun temulawak, benar. Tidak ada bedanya. Sama persis dengan daun temulawak. Tapi yang membedakannya dengan temulawak apa Ibu? Kita lihat di depan. Coba lihat umbinya. Kalau dipotong, temu putih umbinya berwarna putih. Kalau temulawak umbinya berwarna kuning. Sudah bisa bedakan? Ini dia temu putih. Ya, mana yang temu putih, mana yang kunyit putih, mana yang temulawak itu berbeda. Oke, nah ini dia. Oke, nanti kita akan serahkan sebagai simbolis kepada Persib Chandra Kirana. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara mengolahnya, ya. Ibu-ibu sudah ada tumbuhannya di rumah, tapi nggak tahu cara mengolahnya. Nah, sayang banget. Ini kandungannya paling tinggi 65%, ya. Manfaatkanlah, ya. Nah, jadi kalau sudah ada tumbuhannya di rumah, cara mengolah benar, catat, jangan sampai salah-salah, ya. Yang pertama, ambil temu putih yang sudah berwarna merah keunguan, bunganya, ya Bu ya. Yang diambil itu yang sudah berwarna merah keunguan. Gak boleh yang bunganya berwarna putih atau yang belum berbunga atau yang masih berwarna pink, gak boleh. Karena kandungannya belum mencukupi, bahkan belum ada kandungannya ya. Jadi kandungan 95% zat antikanker itu didapatkan saat temu putih ini berbunga warna merah keunguan. Lagi cantik-cantiknya berwarna merah keunguan, cabut. Nah, jangan sampai gak tega Bu. Memang cantik-cantiknya itulah kandungannya 95%. Kalau Ibu tunggu biarlah dia
bonggolnya. Jadi satu pohon itu satu bonggol aja yang diambil. Induknya saja yang menyatu dengan pohon itu ada yang bulat besar. Nah kan, dan di sekitarnya kan ada tunas-tunas. Tunas-tunasnya dibudidayakan. Nah ini kayak kita kan budidaya dari tunas-tunas ya. Dari umbi kemudian ditunaskan gitu ya. Nah, tapi yang untuk diolah hanya satu bonggol saja yang paling besar ya. Lalu potong maka terlihat putih bersih seperti ini dia. Persis sama kayak warna jahe ya. Nah, jadi warnanya putih bersih. Itu dia temu putih. Kalau warnanya kuning gimana Bu? Ya bukan, itu temulawak. Jadi yang putih ya Bu ya, pastikan itu warnanya putih ya. Lalu ibu ambil yang di bagian lingkaran tengahnya saja. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan bayangin aja wortel deh. Wortel, apalagi nanas. Kalau kita potong kelihatan nggak? Ada lingkaran tengah. Nah, telur putih juga ada Bu. Nah, itu yang ibu ambil. Jadi daging dan kulitnya ibu buang. Sisakan yang di bagian lingkaran tengah, iris tipis-tipis. Jemur dalam ruangan, nggak boleh kena matahari langsung agar tidak mengurangi kandungan. Setelah kering, ibu-ibu tinggal tumbuk menjadi halus. Nah, ini nggak perlu repot ibu-ibunya. Kalau tadi kan harus rebus tiap hari, harus dikerjakan tiap hari, harus diolah. Kalau telur putih udah ibu-ibu udah kering, kan udah jadi bubuk, kan ditumbuk atau di blender halus menjadi bubuk. Udah menjadi bubuk, telur putihnya simpan dalam toples yang tertutup. Itu tahan penyimpanannya 2 tahun. Jadi nggak perlu lagi repot mengolahnya tiap hari. Udah tinggal ambil bubuknya aja. Jadi sekali olah sekali banyak, biar bubuknya juga dapatnya banyak, telur putihnya. Nanti simpan dalam toples. Jadi kita hanya tinggal menyeduh tiap hari. Itu dikonsumsi ya. Takarannya, karena kandungannya paling tinggi, jadi nggak cuma yang sehat. Jadi cara untuk pengobatan, pencegahan, pemulihan itu yang dibedakan yaitu dosisnya aja, takarannya. Cara mengolahnya sama, sampai menjadi bubuk itu sama. Dari bubuk baru beda cara mengkonsumsinya ya. Boleh silakan dicatat cara mengkonsumsi telur putih. Yang pertama untuk yang sehat yaitu pencegahan. Bagi kita yang tidak ada penyakit, tidak ada kanker tumor, tidak ada mah, tensi, gula darah, kolesterol, tidak ada penyakit yang lainnya lah ya. Nah itu kayak anak-anak kita lah, dari usia 5 tahun itu udah boleh konsumsi. Jadi pencegahan kanker itu sedini mungkin dari usia 5 tahun sudah boleh konsumsi ya Bu ya. Karena jajanan sekolah, makanan sekolahnya yang perlu kita lakukan pencegahan untuk anak-anak kita ya. Nah kalau penyakit kan tadi belum ada. Kalau kita mungkin karena kita udah menuju ya Bu ya. Karena asam urat yang tinggi, karena tensi ya Bu ya, ada kolesterol gitu ya. Kalau anak-anak kan nggak ada. Nah, cuman makanannya yang bisa kita kontrol ya, maka dari itu ya. Dari usia 5 tahun sudah boleh konsumsi untuk pencegahan. Dosisnya sama, baik anak-anak, dewasa. Bahkan saya juga ada pasien yang umurnya 97 tahun konsumsi untuk pengobatan ya. Nah, kalau untuk yang sehat cukup minumnya takarannya 1 sendok teh. Nah, jadi ibu ambil bubuk telur putih yang sudah dihaluskan tadi 1 sendok teh, seduh dengan 1 gelas air hangat sebanyak 250 cc atau setara dengan 1 gelas. Diaduk, nggak boleh campur apa ya, tidak boleh dicampur apa ya Bu. Ya. Diaduk langsung diminum. Ini untuk yang kita sehat untuk pencegahan 5 tahun ke depan. Semua jenis kanker diminum 1 kali sehari sesudah makan. Gak boleh putus-putus selama, ada yang tahu nggak ibu berapa lama? 3 bulan. 1 tahun? Ya gak mungkin lagi ya Bu. Karena kandungannya udah hampir sempurna, udah paling tinggi, gak ada lagi kandungan yang lainnya ya. Nah, karena dia paling tinggi, sama halnya dengan vaksin. Nah, berapa lama tadi Bu? 3 bulan. Jadi 3 bulan itu untuk membentuk kekebalan tubuh. Vaksin 3 bulan, baru 1 jenis kanker yang dicegah. Belum lagi biayanya yang 1,5 juta, baru 1 jenis kanker ya. Kalau telur putih 1 kali 1 sendok teh sehari selama 3 bulan juga. Bisa dibudidayakan diolah di rumah sendiri? Bisa. Nah, jadi silakan ibu-ibu mengolahnya ya. Untuk mencegah kanker dan tumor dari usia 5 tahun, diminum 1 kali sehari selama 3 bulan, mencegah semua jenis kanker 3-5 tahun ke depan. Oke? Itu
yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah operasi, udah pernah diangkat, udah sembuh, tidak ada lagi, udah beberapa tahun yang lalu miom, kista diangkat bisa, atau kanker tumornya sudah dinyatakan bersih, sembuh. Bisa tumbuh lagi, Bu? Bisa. Hati-hati makanan, ya. Pemicunya terutama yaitu dari makanan, karena tidak bisa dihindari, ya. Untuk itu biar kembali tumbuh sel kankernya, minum temu putih dengan dosis takarannya, ya. Yang kedua, sebagai pemulihan pasca sembuh, 2 sendok teh sehari sesudah makan, ya. Seduh dengan 1 gelas air hangat sebanyak 250 cc selama 3 bulan juga. Nah, jadi sama-sama 3 bulan, tapi dosisnya aja yang beda. Yang sehat 1 sendok teh, yang udah pernah sudah sembuh 2 sendok teh, ya. Nah, yang ketiga sebagai pengobatan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi atau menjadi solusi untuk bagi ibu-ibu kita, anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang menjalankan pengobatan. Dampingilah dengan temu putih, ya. Baik yang dalam pengobatan dan sudah melakukan kemo tetap lakukan, tinggal dampingi dengan temu putih. Insya Allah, ya, akan lebih cepat jauh proses pengobatan yang akan berjalan, ya. Untuk pengobatan kanker dan tumor diminum dengan dosis 3 kali 2 sendok teh. 2 sendok teh pagi sesudah sarapan, 2 sendok teh siang sesudah makan siang, dan 2 sendok teh malam mau tidur. Nah, kenapa mau tidur? Karena penyerapan paling efektif saat tubuh kita istirahat. Begitu juga dengan ibu kita pencegahan, kan cuma 1 kali sehari, boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Tapi kalau saya pribadi rasakan minumnya tuh malam hari mau tidur. Sampai sekarang pun kalau badan capek-capek ini yang saya minum. Nah, jadi mau tidur baru minum. Nah, bangun tidur badan lebih ringan, badan lebih imun tubuh lebih meningkat. Itu yang terasa, ya. Jadi dia meningkatkan imun tubuh. Karena dia masih satu keluarga dengan temu-temu. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Bagi pasien kalau kemo itu kan nanti biasanya drop. Biasanya tubuh pasien itu lemah. Konsumsi temu putih. Jarakkan 2 jam. Misalnya kemonya 3 jam, atau kalau misalnya kemonya 12 jam. Nah, nanti 2 jam